Renungan Harian Katolik, Sabtu 9 November 2024. Gereja Tempat Kudus. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yohanes bab 2, ayat 16. Saudara-saudara, gereja bukan sekedar bangunan tempat ibadah, melainkan gereja tempat kudus, tempat persekutuan orang-orang yang membangun hidup dalam iman kepada Kristus sebagai kepalanya. Dengan perkataan lain, gereja bukan hanya bangunan dari kayu dan batu yang mati, melainkan juga dari batu-batu hidup, yaitu kita yang membentuk rumah Allah, kediaman Roh Kudus. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini membersihkan bait Allah dari praktik keagamaan yang salah dari bangsa Yahudi. Bait Allah yang semestinya menjadi tempat yang suci, tempat berdoa, mempersembahkan kurban, dan memuliakan Tuhan, justru didapatinya telah menjadi tempat berdagang dan berjualan. Pada hari ini, kita mendengar kisah tentang Yesus mengamuk di bait Allah karena tempat suci itu telah dijadikan ajang untuk berdagang. Menurut beberapa ahli kitab suci, penyebab utama kemarahan Yesus adalah karena para pedagang itu menjual dengan harga yang sangat mahal dengan alasan hewan atau ternak itu digunakan untuk persembahan kepada Allah. Hal ini tentu saja semakin mempersulit orang-orang miskin yang juga ingin mempersembahkan kurban kepada Allah. Gereja tempat kudus adalah suatu tempat persekutuan umat Allah berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seluruh aktivitas gereja diarahkan hanya pada tujuan mulia tersebut dan bukan yang lain. Melalui peristiwa pembersihan bait Allah, Tuhan mengajak kita untuk menghormati bangunan gereja sebagai tempat ibadah yang kudus, tempat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa dan permenungan sabda serta persekutuan dengan sesama saudara dalam Kristus. Peristiwa ini juga kiranya mendorong kita untuk senantiasa membersihkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita menjadi layak bagi kediaman Roh Kudus dan menjadi batu-batu bagi gereja Kristus. Bangunan gereja kita yakni sebagai rumah Tuhan. Sebagai tanda kehadirannya, di setiap gedung gereja ada tabernakel yang di dalamnya ditahtakan sakramen Maha Kudus. Dengan itu, kita diajak senantiasa menyadari kehadirannya lewat penghormatan dan sembah bakti. Penghormatan itu terwujud dalam tindakan-tindakan simbolis. Kita mengambil air suci manakala kita memasuki gereja. Kita kemudian berlutut sebelum duduk di bangku yang disediakan. Selanjutnya, kita berdoa secara pribadi atau mengikuti ibadat bersama umat yang lain. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Ini adalah gereja pertama Sri Paus di Roma yang menjadi induk dari seluruh gereja di dunia. Gereja Lateran menjadi gereja paroki bagi seluruh umat Katolik sedunia. Gereja Lateran ini sekarang dikenal sebagai Gereja Basilika Santo Yohanes Lateran karena dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Kemudian sejak abad ke-16, Gereja Sri Paus pindah ke Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma. Tetapi mengenang arti Gereja Basilika Lateran sebagai tanda kesatuan gereja di seluruh dunia dalam pimpinan Sri Paus inilah kita merayakan pesta hari ini. Kita mengimani bahwa hati kita adalah tempat Allah hadir dan bersemayam. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, cintailah rumah hati kita dan hiasilah dengan ketenangan dan kesucian agar Allah tetap bersemayam dalam hati kita. Kita tidak ingin agar pertemuan kita dengan Allah dinodai oleh suasana hiruk-pikuk, baik secara fisik maupun rohani. Ya Tuhan, kami ingin agar Engkau hadir dan tinggal tetap dalam hati kami. Ajarilah kami untuk selalu menjaga ketenangan dan kesucian hati kami. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.